gue mau mengucapkan Wilujeng Sumping di Persib Bandung buat Tom Haye. Ya gue nggak bisa lebih dari itu. Yang pasti semoga dia cepat latihan, karena walaupun dia di Belanda atau dimanapun dia stay, itu tetap konon katanya dia menyewa PT ya, personal trainer. Tapi kan kalau latihan di klub bersama dengan vibes dengan rekan tim, ada kompetitif di sana, pasti beda. Ternyata apa yang dirumorkan kemarin itu bukan isapan jempol ya, tapi menjadi kenyataan ini. Bung Harpa ini sudah ngasih selamat ya, udah mengucapkan Wilujeng Sumping di Bandung. Ya, berarti ini apa ya kemarin kita rumorkan Tom Haye mau ke Persib itu benar-benar jadi kenyataan. Sudah 99% ini. Wah, bahkan ditunggu aja ya pengumumannya, katanya hari ini di TVRI kalau nggak salah, nanti akan diumumkan. Benar-benar Persib ini benar ini ya, Persib ini wah luar biasa sekali kalau misalnya Tom Haye ke Persib ya, akan menambah daya gedor kekuatan di lini tengahnya. Ya mudah-mudahan nanti Indonesia Persib bisa mengangkat sepak bola Liga Indonesia di kancah Asia ya, supaya nanti rankingnya juga bisa naik lagi. Dan sumber berita ini juga banyak di beberapa media ya, di beberapa akun, sehingga yang menguatkan bahwa si Tom Haye ini mau ke Persib itu sudah banyak sekali ya yang memberikan pernyataan atau statement Persib akan merekrut Tom Haye. Pada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang kalian cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru anjir mengerikan, Persib Bandung bisa merekrut Tom Haye. Bener jadi si Koplok. Info ti subuh Mang Pipit kerek dikabaran ti Wahaji bahwa Tom Haye Kabarnya dari Wahaji katanya. Subhanallah. Kamari mah ngomongna moal senada budgetnya kurang, tapi anjing mengerikannya Persib Bandung berkelas. Profesor kita, timnas kita diboyong ke Persib Bandung bersama Cimbambra nya gaskeun pokokna mah. Polo-polo baroknya siapkeun ke jam 3:30 tonton di TVRI. Welcome to Persib Bandung, Tom Haye dan si Bambra nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Oh, berarti ada dua pemain ya yang masuk ke Persib hari ini. Berarti si Bambara sama si siapa tadi? Tom Haye atau Kang Toha ya. Kalau misalnya di Bandung kita sebut Kang Toha aja ya, alias Tom Haye. Ya, selamat datang kalau Wilujeng Sumping di Bandung, Wilujeng Sumping di Persib. Ya, semoga nanti Tom Haye bisa ikut mengangkat performa Persib yang kini lagi kurang baik ya. Dalam 3 laga baru menang 1 kali. Ya, mudah-mudahan dengan nanti adanya Tom Haye, Persib performanya bisa terangkat lagi. Lanjut. Soal pemain baru, Bojan katanya akan bawa pemain baru satu. Kurang banyak. Oh beda informasinya. Untuk pemain baru kita tunggu aja. Tapi konsisten kita kayaknya dari awal bulan kita bilang kan bahwa kita lagi assess pemain baru, Bojan juga lagi nyari terus. Ya kita berharap sebelum windows transfer ditutup akhir bulan Agustus ada kabar lagi lah tentang pemain baru. Ditunggu aja. Posisi apa yang paling urgent kalau dilihat? Kira-kira match kemarin apa yang paling urgent? Sayap kanan. Ya kita lihat aja lah. Nanti evaluasi dari tim pelatih kan pasti punya pertimbangan sendiri ya. Dan kami percaya sepenuhnya Bojan dan tim pelatih itu punya pertimbangan yang matang. Ya dia akan mengambil putusan posisi mana yang kita harus perkuat. Kang Adit sendiri mengatakan bahkan Persib itu akan merekrut lagi pemain ya, 1 atau 2 pemain. Dan itu mungkin salah satunya si Tom Haye itu tadi teman-teman. Kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci. Kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon.
Nah, awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sekali gitu. Tapi kembali kalau kita lihat, rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Nah, itu yang mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait dan kita tidak tahu, baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah, kita juga akan melaporkan ke AFC. Ada penggantinya Pak? Ada penggantinya? Ya ini lagi usaha, sabar dulu. Ada kerugian material nggak Pak dari batalnya Kuwait, karena kan tiket sudah mulai dijual Pak? Ya pasti ada. Makanya kita berupaya mencari lawan tanding. Menjelang hari H, Kuwait menjelang hari H, turnamen FIFA Matchday yang akan diselenggarakan di Indonesia, ternyata Kuwait mengundurkan diri dari turnamen tersebut, sehingga Indonesia, Pak Erik dan PSSI harus mencari tim pengganti ya untuk menggantikan Kuwait yang mengundurkan diri itu. Harusnya Kuwait itu kalau mau tidak mau ikut ya harusnya ngomong aja dari awal-awal hari gitu sih, dari jauh-jauh hari ya. Kenapa sudah tinggal beberapa hari lagi, tiket sudah mau dijual dan semua sudah pada tahu, sudah diumumkan ke publik bahkan bahwa ternyata Kuwait mengundurkan diri. Ada apa gitu? Apakah ini ada campur tangannya Arab Saudi? Nah, itu saya tidak tahu ya. Kita lihat aja seperti apa nanti. Pasti banyak yang mengomentari ya masalah ini. Timnas Kuwait batal lawan Indonesia. Ya, Timnas Kuwait sejatinya sudah dijadwalkan akan menjadi lawan Indonesia di FIFA Matchday bulan September, selain melawan Lebanon. Kuwait sudah menerima undangan Indonesia, dan Indonesia juga membayar fee untuk mengundang Kuwait. Dan tiba-tiba Kuwait membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Ya, kalau menurut penjelasan Pak Erick Thohir tidak mau masuk ke dalam urusan internal dari Federasi Sepak Bola Kuwait. Nah, kalau aku pribadi, aku punya satu teori. Ya, boleh percaya, boleh tidak ya. Kalau berdasarkan teoriku, Kuwait membatalkan kedatangannya ke Indonesia. Ada andil dari negara Arab Saudi. Ya, ada andil dari negara Arab Saudi. Ini hanya teori liarku yang berputar di kepalaku. Walaupun secara rank FIFA, Kuwait hanya di rank 138, di bawah Indonesia, di bawah Lebanon yang rank 116 FIFA. Tapi secara kekuatan, Kuwait ini lebih kuat dari Lebanon. Di kualifikasi Piala Dunia, Lebanon hanya sampai round 2, nggak lolos round 3. Kuwait lolos round 3. Bahkan di round 3, Kuwait ini bisa menyulitkan tim-tim seperti Irak dan Korea Selatan. Jadi kalau Kuwait bertanding dengan Indonesia di FIFA Matchday, itu akan membuat Indonesia punya gambaran kekuatan Arab Saudi dan juga Irak di round 4. Dengan batalnya pertandingan Kuwait lawan Indonesia, Indonesia pasti akan meraba-raba kekuatan Irak dan Arab Saudi di round 4. Karena Lebanon menurutku itu kekuatannya 2-3 level di bawah Arab Saudi dan Irak. Jadi itu teori liarku ya. Ada andil Arab Saudi dalam batalnya Kuwait lawan timnas Indonesia. Salam di Mateo. Teori yang masuk akal juga ya kalau misalnya si Kuwait tadi dengan mengundurkan dirinya si Kuwait ini, berarti ya, asumsi si abang tadi teorinya ada andil dari Arab Saudi supaya Indonesia tidak bisa meraba-raba kekuatan Arab Saudi ya dan Irak mungkin, dan nantinya kan mereka akan bertemu di round 4 Piala Dunia. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erik nih, ya. Kalau ini terus-menerus kita biarkan, ya. Bapak setiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju. Tetapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya, pemainnya pemain anak negeri, pemain lokal. Jadi ketua, untuk hari ini kita berikan target Pak Erik
kita mengikuti babak penyisian Piala Dunia. Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erik nih, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erik, ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya ya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. Jadi untuk itu ya dari saya ya sekali lagi ya tolong betul-betul kita perhatikan pemain-pemain kita. Ini kalau menurut saya ya Pak ya, Bapak itu kan lagi di demo ya oleh masyarakat, oleh oleh rakyat. Sementara berarti kenapa di demo? Berarti ada kecewa kepada kalian itu yang sebagai wakil rakyat ya. Dan walaupun dan sekarang kalian menambah lagi masalah dengan timnas Indonesia. Jangan sampai orang-orang yang demo itu bertambah dengan adanya nanti di demo oleh para pendukungnya timnas Indonesia, para penonton, para pecinta sepak bola Indonesia, karena gara-gara Anda menghalang-halangi untuk menaturalisasi pemain-pemain diaspora kita. Harusnya Anda mendukung, harusnya ini kan program yang menurut saya baik ya, cukup baik, cukup membantu juga. Tanpa pemain naturalisasi, Indonesia tidak mungkinlah ada di round 4 kalau tanpa ada bantuannya naturalisasi dan manajemen segala macamnya ya. Nah, sekarang Anda menghalang-halangi, katanya mau stop kalau misalnya timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia, Anda mau stop tidak menyetujui naturalisasi. Jangan sampai ada kemarahan kedua ya dari pendukungnya tim nasional Indonesia. Kalau nggak salah si Bapak ini dari fraksi PAN, kalau salah tolong dikoreksi ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.